Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah, langsung getar hatinya. Allah, 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 gemetar hatinya. Ya. Itu ciri orang yang qalbunya sudah hidup. Jadi kalau mengukur diri kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu ada orang ajan, getar gak hati kita? Apalagi ajannya khusyuk, getar kita coba ini, pasti merinding. Kecuali ajannya gak khusyuk. Tapi kalau kita punya rasa yang kuat, kita dengar saja, kita anggap itu dari Allah, tetap getar dia. Sebenarnya gitu. Ya. Walaupun ajannya gak khusyuk, kalau kita resapi dia, tetap getar kita. Tapi kalau kita satukan kita dengar biasa, nggak getar. Kenapa? Karena orangnya nggak khusyuk. Ya, ajannya. Jadi ini saling sambut menyambut. Kalau orang yang ajan, orang yang imam itu qalbunya hidup, jemaah di belakang hidup, itu gemetar kita, pasti merinding dengar baca Quran. Nggak bisa enggak. Maka Nabi Ibrahim dalam kitab Ihya disebut dalam riwayat, jantung hati Nabi Ibrahim itu bisa gemetar, bisa kedengaran jarak berapa mil kedengaran gemuruh jantungnya hatinya. Nabi Muhammad dalam hadis pun begitu. Bahkan di dalam riwayat Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama sufi besar, pun didengar oleh sahabat-sahabatnya gemuruh hatinya, gemetaran hatinya itu ketika dia salat, ketika dia berzikir. Ya. Maka orang-orang yang belum kuat jantungnya ketika dia dekat sama Allah, hatinya ada yang ketika dia sholat baca Quran langsung pingsan. Seperti salah satu mursyid kita di Padang, itu dulu sholat kadang pingsan jatuh, menyebut nama Allah, gak tahan getaran. Tapi kalau sudah kuat hatinya, jantungnya terlatih, lama-lama gak pingsan, dia getar saja. Tapi kalau baru-baru belum kuat hatinya, jantungnya, itu pingsan, menerima getaran itu. Wajilat qulubuhum, itu cirinya. Kemudian di dalam ayat lain, orang-orang yang qalbunya hidup itu, getaran qalbunya itu bisa sampai ke kulitnya. Ini yang disebutkan Allah dalam Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mazaniyah taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah yang menurunkan sebaik-baik hadis Al-Quran mutasyabihan mazani. Ayat Quran ini ada yang serupa berulang-ulang. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Apa kata Allah? Gemetar karena membaca Al-Quran itu kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Itu makanya merinding kita itu. Ya, kalau muncul khaufnya itu merinding kita. Ya. Berzikir, baca Quran, merinding. Jadi kalau ada orang merinding, katakan merinding itu dari setan, itu nggak ngerti sebenarnya dia zikir. Ada kan orang bilang kalau merinding itu, itu berarti ada jinnya, kata. Enggak. Ya, jiwa kita, qalbu kita itu pengaruh. Ya. Maka kalau orang zikir itu dicari kata la ilaha illallah, kadang-kadang badannya gerak ikut dari dalam itu, ikut sendiri. Ya. Ibu aja, bapak aja nanti kalau rajin sholat tahajud, gak usah pun masuk tarekat, tapi rajin tahajud, nanti hidup sendiri, gerak sendiri dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang gak mau nahan, diikuti saja gerak rasanya itu, bermain di rasa dia di qalbu, diikuti saja, sampai ada orang yang sampai pingsan. Ya. Maka kalau di naksabandi gerakan itu gak usah diikut. Karena kita tidak boleh duduk di rasa, harus lompat. Kita pandang di balik rasa, jangan menetap di rasa. Tapi untuk di langkah awal dirasa dulu. Maka levelnya nanti bertingkat-tingkat. Ya. Maka ciri orang-orang yang qalbunya sudah hidup,
dia bisa menikmati bacaan Al-Quran, dia bisa menikmati zikir. Itu saja. Kalau hati kita belum bisa menikmati baca Quran, belum terasa nikmat zikir, itu ciri kalbunya, rasa yang ada dalam kalbu belum hidup. Maka salah satu ajab rohani sebenarnya kata ulama rohani adalah perhatikan ruhmu, perhatikan hatimu. Apakah engkau merasa nikmat munajat ke Allah? Salah satu ajab rohani adalah ketika hilangnya nikmat ibadah kepada Allah. Jadi kalau ibadah nggak nikmat, itu pertanda kolbunya sakit. Mirip dengan ibu bapak makan makanan enak tapi tak berasa. Kenapa makanan enak tak berasa? Fisiknya demam, sakit, lidahnya pahit, ya. Tapi kalau kolbu kita bersih, hidup, maka sholat itu hidangan ruhani yang maha hebat, maha dahsyat, maha nikmat. Maka setiap kali kita sholat, kita akan merasa kenikmatan yang luar biasa. Ya. Imam Ali lagi sholat, dicabut dari kakinya panah, dia tidak merasa apa-apa, saking nikmatnya sholat itu, Pak, Bu. Ya. Ini kalau orang sudah kolbunya hidup. Ya. Maka ciri-ciri orang kolbunya hidup, bergetar hatinya, getaran hatinya itu bisa tak syair minhu julud, sampai ke kulitnya merinding dia. Kadang-kadang lagi tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq, meneteskan air mata, keluar air mata nangis. Jadi ciri-ciri orang hidup kalbunya, kadang dia nangis munajat ke Allah, kadang gemetar hatinya, kadang kulitnya ikut merinding. Ya, nah itu ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri ini nggak sering kita dapat, nggak peroleh dari ibadah, itu ciri hati kita kolbunya belum hidup. Ya, dan orang seperti itu biasanya ibadahnya nggak nikmat, biasa-biasa saja. Kemudian yang terakhir satu lagi, ya, ini lapisan diri kita yang paling dalam, namanya ruh. Ya, setelah kalbu, maka nanti ada zikir kalbu, kan? Zikir kalbu itu zikir rasa. Maka kita menikmati zikir itu zikir kalbu. Kalau zikir nafs tadi kita merasa rendah hati, zikir kalbu kita rasakan, kita nikmati ibadah itu. Masuk ke zikir ruh. Kenapa di Naqsabandi kita dilarang menetap di rasa tadi, menikmati rasa terus-menerus? Karena di atasnya masih ada lagi, ya, nur ala nur. Maka kita disuruh nanti zikir ruh. Zikir ruh itu apa? Zikir ruh itu adalah maqam ihsan, zikir musyahadah, menyaksikan Allah. Karena di dalam Al-Quran Bapak Ibu, yang menyaksikan Allah itu adalah ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Hai para roh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Semua roh mengatakan syahidana. Maka yang menyaksikan Allah itu, yang bersyahadat itu adalah ruh. Maka kalau kita mau menyaksikan Allah, menyaksikan makom jatnya, sampai kepada jat atau hampir jat, itu harus pakai mata ruh. Itulah yang disebut Abdul Qadir Jilani. Kalau belajar ilmu rohani, pengetahuan kita tentang Allah sampai ke makom jat, tidak hanya makom sifat. Kalau qalbu saja, orang-orang syariat sampainya di qalbu, tidak di ruh. Maka sholatnya susah yang khusyuk. Kenapa? Karena dia menikmati rasa. Ya sudah lumayan sih, sudah masuk alam malakut. Qalbu itu alam malakut sudah masuk, ya, alam yang tak terlihat. Rasa itu kan nggak terlihat. Nah, kalau kita teruskan perjalanan, masuk ke zikir ruh. Zikir ruh itu dia menangis tidak mengeluarkan air mata, dia merindukan Allah. Tapi kalau diteruskan ke qalbu, keluar air mata kita. Zikir ruh itu kira-kira gini, menyaksikan Allahnya. Kayak orang terpengah-engah, kayak orang kosong.
Kita menyaksikan Allah. Mana Allah itu? Allah itu meliputi langit dan bumi. Aina ma tuwallu, dimanapun kau palingkan wajahmu, situ ada Zatnya. Zatnya meliputi langit dan bumi. Dan kita bisa memandang itu pakai mata hati, pakai ruh. Itulah yang disebut Nabi, anta abudullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah persis seperti benar-benar melihatnya, melihat Zatnya. Fa illam takun tara, jika engkau belum sanggup ke sana, belum terbuka mata rohmu, fa innahu yara, ya rasakan engkau diperhatikannya. Karena yang bisa berhubungan langsung dengan Allah itu ruh. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Nah, ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita itu ditiupkan secara langsung, nggak pakai perantaran malaikat. Ya, nggak pakai perantaran malaikat. Maka kalau orang sudah sampai ke makom ma'rifat, nggak perlu wasilah lagi. Doa langsung ke Allah saja, nggak perlu guru lagi, nggak beramitoh pun nggak apa-apa, langsung ke Allah saja. Karena dia sudah masuk makom ruh ma'rifat, nggak perlu pakai perantara. Ya, sebenarnya gitu. Maka ketika ada orang minta doa kepada Wais Al-Qarni selain Umar dan Ali bin Abi Thalib karena disuruh Rasul, ada orang lain minta doa lagi kepada sufi-sufi besar. Ya. Lalu sufi besarnya bilang, apa dia bilang? Kenapa minta doa sama aku? Kamu kan punya Tuhan, kamu kan sudah dekat ke Allah. Sofyan Sauri pernah dia minta doa kepada seorang ulama karena dianggap ulama itu sangat mustajab doanya. Lalu dia bilang, kenapa minta sama saya lewat saya? Kamu kan sudah punya Allah. Sudah langsung saja katanya. Langsung nangis Sofyan Sauri. Ya. Maka Syekh Al-Qadiyani mengatakan kalau sudah ma'rifat, kita sudah bisa buka tarekat sendiri. Karena sudah kenal Allah. Sudah masuk ke makam ruh. Bisa dialog langsung. Karena yang bisa dialog langsung ke Allah itu hanya orang-orang yang masuk ke makam ruh. Dan yang bisa dialog langsung dengan Allah hanya ruh. Itu Allah sendiri yang sebut dalam Quran. Ya, alastu bi rabbikum, itu kan dialog Allah dengan ruh. Apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidana, kami bersaksi ya Allah. Nah, maka zikir itu zikir menyaksikan, memandangnya. Dia nggak pakai suara, nggak pakai huruf lagi. Nyaksikan aja. Menghadap dia. Ya. Nah, zikr ini selalu merindukan Allah. Selalu ruh ini sebenarnya sangat mencintai Allah. Maka kita harus bongkar dia sampai dia merajai diri kita ruh itu. Jangan yang merajai diri kita qarin, jangan merajai diri kita hawa nafsu, jangan merajai diri kita ya nafs yang masih ammarah bisu. Tapi ruh yang merajai supaya dia bisa bersihkan semua. Nah, ruh yang bisa merajai diri kita, maka ini mohon maaf nih. Kalau sudah sampai kita merajai ruh kita yang merajai, yang mengendalikan diri kita, ruh yang tadi yang dekat sama Allah tuh, maka nanti sampailah ke makom enggak mau makan, enggak selera minum, enggak selera nikah. Ya, enggak mau nikah, enggak mau apa-apa, maunya Allah aja. Maka orang yang sudah sampai ke sana, ya bisa duduk aja, nggak makan, nggak minum aja, nggak perlu apa-apa dia. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai ruhnya. Itulah sebabnya. Makanya ada orang yang sampai seperti itu, seperti Sunan Kalijaga, para wali-wali Allah itu. Ya, bisa berhari-hari nggak makan, karena ruhnya itu. Karena ruh itu kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Maksudnya apa? Inilah salah satu maksudnya. Dunia ini, jasmani ini penjara bagi ruh. Setelah dia bebas, dia kembali ke Allah, baru dia merasakan lega. Selama dia di dalam jasad ini, disuruh mendidik hati, mendidik nafsu, dia mendidik hawa nafsu, itu seperti penjara bagi dia. Kenapa? Karena hawa nafsu punya keinginan ini, jiwa yang kotor punya ini menggerogoti ruh.
sehingga dia terjepit ruh kita itu. Ya, padahal dia selalu ingin musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ruh itu ada caranya zikir ruh. Kalau di Naqsabandi zikir ruh itu namanya zikir wukuf. Setelah Nabi isbat masuk ke makam wukuf. Nah, zikir ruh itu kalbu kita berhenti, ruh kita menyaksikannya. Nah, pada saat itu kalau Allah ingin bisa kita mengalami mati-mati, maka berjumpalah dengan ruh-ruh para wali dan seterusnya. Karena yang bisa menjumpai ruh adalah ruh. Sama seperti Bapak Ibu tadi malam tidur. Tadi malam tidur mimpi enggak? Mimpi ya. Mimpi tadi itu jumpa siapa? Jumpa ruh atau jumpa apa nih? Itu jumpa ruh. Waktu kita mimpi itu jumpa ruh. Ruh si fulan ketemu dengan ruh si fulan. Jadi kita tiap malam, hampir tiap malam masuk ke alam ruh. Tapi kita enggak kurang perhatian aja. Ya, sebenarnya hampir tiap malam kita ditunjukkan Allah alam ruh kalau bermimpi. Nah, maka sebenarnya ruh itu sangat dekat sama kita dan ruh itu memang harus kita jadikan penguasa diri kita. Saya kira itu saja penjelasannya ya, dari qarinnya sampai kepada ruh, dan yang lalu kita sudah menjelaskan lapisan-lapisan ruh ini. Dari sisi umum beginilah ilmu tasawuf itu untuk mengenalkan diri kita. Maka barang siapa yang mengenal ruhnya nanti, maka dia pasti kenal dengan Tuhannya. Kenapa? Karena ruh itu langsung dihembuskan Allah yang langsung menghembuskannya. Nafas.